Bismillahirrahmanirrahim. Di antara orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah orang-orang yang memiliki sifat tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Ali Imran ayat 159. Allah berfirman, "Fabima rahmatim minallahi lintalahum." Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik. Sekiranya kamu bersikap keras dan berhati kasar kepada mereka, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Fa'fu anhum wastaghfir lahum. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampun bagi mereka. Wasyawirhum fil amr, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Fa idza azamta, kemudian apabila kamu telah berazam, telah membulatkan tekad, fatawakkal 'ala Allah, maka bertawakallah kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Surat Ali Imran ayat 159 ya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwasanya Dia mencintai orang-orang yang bertawakal ya. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada orang-orang yang beriman ini agar bertawakal kepada Allah. Bertawakallah kepada Allah, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tawakal ini tidak sama dengan pasrah ya Pak ya. Jadi tawakal ini tidak pasrah wis apa jare Allah begitu enggak ya. Tawakal ini adalah penyandaran hati kepada Allah untuk meraih berbagai maslahat dan menghilangkan madarat ya, yaitu bahaya, baik dalam urusan dunia maupun akhirat ya. Yaitu dengan apa? Menyerahkan segala urusan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tawakal itu apa? Penyandaran hati kepada Allah untuk meraih manfaat, kemaslahatan ya, atau menghilangkan apa? Bahaya atau madarat dalam urusan dunia maupun akhirat ya. Yaitu dengan menyerahkan segala urusannya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling tawakal kepada Allah ya Rasulullah. Kemudian para sahabat ya. Mereka lah orang-orang yang paling bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tawakal ini ya tadi dikatakan tidak sama dengan pasrah. Rasulullah adalah orang yang tawakal kepada Allah, tetapi beliau adalah orang yang melakukan ikhtiar secara maksimal. Ya. Ya. Jadi yang namanya tawakal itu tetap berdoa kepada Allah, berharap kepada Allah SWT, minta kepada Allah kebaikan, minta dilindungi dari keburukan, terus ikhtiar secara maksimal ya. Jadi Rasulullah SAW ini ya adalah orang yang paling tawakal, tapi beliau ini kalau berusaha maksimal ya. Makanya Rasulullah SAW pun kalau perang itu memakai baju besi. Kemudian beliau juga mengatur strategi, bukan karena saya utusan Allah, saya dicintai oleh Allah, pasti menang, ya toh. Siapa yang memerangi saya pasti kalah, enggak. Ya. Rasulullah SAW itu manusia biasa, ya, manusia hamba Allah SWT, ya. Maka beliau pun, ya, oleh Allah SWT diperintahkan untuk apa?
berusaha maksimal, ya. Maka Rasulullah SAW memakai baju besi, mengatur strategi perang. Begitu saat beliau ini hijrah, sembunyi-sembunyi dan lain sebagainya. Itu adalah supaya beliau ini tidak sampai diketahui oleh orang-orang kafir Quraisy. Itu tawakal. Setelah kita berdoa minta sama Allah, ikhtiarnya sudah maksimal, ya sudah, hasilnya terserah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menyandarkan hati kepada Allah untuk meraih kemaslahatan, ya, dunia ataupun akhirat, ya. Dengan apa? Dengan menyerahkan segala urusan itu kepada Allah, ya. Atau contoh yang sederhana sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika mengingatkan sahabat, ya. Ada seorang sahabat, ya, yang datang ke masjid mengendarai onta. Kemudian setelah itu dia turun dari ontanya, ya. Kemudian bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah onta ini harus saya ikat terlebih dahulu atau saya bertawakal kepada Allah?" Pasrah wis gitu, ya. Kata Rasulullah SAW, "Ikat dulu ontamu, baru kamu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala." Kalau sudah diikat kok hilang, ucul, ya sudah, berarti itu memang Allah ya menghendaki seperti itu, qadarullah, takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma jangan sembrono gitu maksud saya. Kalau bawa sepeda baru misalkan, ya, sepeda motor atau kuncinya jangan ditinggal di motornya, ya toh. Tetap harus dikunci setir dan lain sebagainya.